Bismillahirrahmanirrahim. Saum bab puasa. Meneruskan dari penjelasan kemarin, kita awali dengan sebuah dalil yang memang dirujukan untuk kewajiban melaksanakan berpuasa. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sanalah dijelaskan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan untuk kita berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kita. Berarti puasa hukumnya wajib. Terus riwayat. Sandaran hadis, bunyal Islam alal khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqimus shalah wa itaz zakah wa hajjul bait wa saum Ramadan. Dan terakhir lapad wa saume Ramadan, dan wajiblah Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa iqamus shalah, mendirikan shalah, wa itaz zakat. Tahu zakat? Wa itaz zakat, menunaikan, wa hajjul bait, dan pergi haji, wa shaum Ramadan, dan hadis yang menjelaskan Ramadan itu adalah suatu kewajiban untuk orang Islam. Terus Hurairah kan kuna ke makan. Sumu liru'yati waftiru liru'yati fa in ghumma alaikum fakammilu iddata sya'bana salasina. Ada yang mengatakan salasina yauman. Salah satu anjuran untuk puasa, berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah, maksud lebaranlah, berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Beda rujuknya, hu yang pertama dengan hu yang kedua. Hu pertama hilal Ramadan, hu kedua hilal Syawal. Ya, dalam beberapa keterangan. Jadi kalau disimpulkan, berpuasalah kamu ketika melihat bulan tanggal 1 Roma, dan berbukalah atau berlebaranlah kamu ketika melihat hilal tanggal 1 Syawal. Arek puasa deui. Ya Allahnya. Fa in ghamma alaikum fakamil, apabila terjadi mendung, tertutupi hilal tersebut, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu dasar hadis yang dijadikan sandaran untuk memasuki berpuasa Ramadan. Dan masih banyak, Al-Quran, hadis masih banyak ya itu. Nah terus
Diperkirakan. Sejarah puasa fardhu fi Sya'ban, difardukan, diwajibkan bulan puasa pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Lebih tepatnya tadi disebutkan pada hari Kamis tanggal 28 Sya'ban. Turunlah ayat yang mewajibkan atas puasa di bulan Ramadan. Jadi tanggal 2 tahun 2 Hijriah sudah melaksanakan puasa Ramadan. Karena turun hari Kamis tanggal 28 Sya'ban, turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan di tanggal dan pada tanggal 20 berapa tadi? Tanggal 1 pada jatuh pada tanggal 26. Nah, jadi pertama jatuh tanggal 1 Ramadan itu yaitu pada hari Ahad, yang bertepatan dengan berarti kan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan 2 Hijriah bertepatan dengan 26 Februari 624 Masehi. Sebertahun masa ya. Ayeuna tahun ulang ke tahun eta lieur teman-teman. 1400 seberapa kali berarti? Puasa sekar sabali ieu na. 1440 tilu kan 2 tetes mulai. Jadi tahun 2 Hijriah udah mulai berpuasa. Ya. Sekarang 1444 masa Hijriah kan, berarti puasa ke 1443 gitu. Hah? Kumaha? Oh, LND puasa Ramadan mah kan ini khusus kayak dijelaskan di anak. Ya. Terus tis Ramadan ihda kama isnatna aswar. Rasulullah SAW diperkirakan puasa 9 Ramadan. 9 kali Ramadan. Wahid dan kamilah wasamin nawaqis. Maksudnya 9, dari 9 itu 1 yang sempurna 30 hari. Dan sisanya 8 itu yaitu hanya 29 kali, sesuai dalam tadi asar sahabat Mas'ud dengan Siti Aisyah. Dan puasa tersebut termasuk kekhususan untuk umat kekhususan pertanyaan tadi ya. Kemudian pertanyaan tadi jawab kekhususan untuk umat Islam, maklum induk midururah ya. Jadi memang dikhususkan untuk umat Islam. Itu. Terus penjelasan. Nah, kita jelaskan. Saum kemarin sudah sempat jelaskan masalah
saum ada dua kata, ada saum, ada siam. Sama dua-duanya. Artinya puasa. Makna lugot bahasa yaitu menahan. Imsak. Al-imsak. Dalam ditulis dalam surat Al-Maryam, hikayat dari Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Maksud saum, saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan saum. Imsaku maksudnya imsakan wasukutan alil kalam. Tidak berbicara, menahan tidak berbicara, termasuk saum. Imsak secara lugat. Ada anil masih menahan dari jalan, cicing baik gitu, termasuk imsak. Ya, gitu. Nah, terus sekarang kita berbicara masalah menurut istilah atau terminologi. Bahasanya lumayan panjang. Yang pertama, menurut istilah atau terminologi disebut yaitu imsaku anil muftir. Imsaku anil muftir. Nah, bagi syarak atau istilah atau bahasa atau terminologi. Nah, bahas dia. Imsaku anil muftir, menahan dari membatalkan puasa, menahan dari pembatalan puasa. Nah, sedangkan nanti akan contohnya menahan dari pembatalan puasa yang tadi disebutkan. Nah, tadi tidak. Menahan diri masukkan sesuatu yang tembus pada jawab atau perut. Apa aja, bauk makanan, minuman, atau menahan dari jima. Maksudnya menahan itu. Terus baca. Terus. Dan niatnya harus khusus. Niatnya harus khusus. Niat. Salah. Niat tertentu, niat khusus. Karena puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan wajib pun ada beberapa bagian. Yang wajib adalah seperti puasa Ramadan, puasa kifarat, nazar, qada dan sebagainya. Jadi niatnya harus ditentukan. Nah, terus. Dari siang hari munculnya fajar sampai terbenam matahari. Maka tidak sahlah berpuasa, melakukan puasa dalam malam hari. Dan tidak sah melakukan puasa hanya sebagian atau separuh hari. Gitu. Terus. Tarif yang bisa menerima ibadah puasa maksudnya tarif umum, bukan puasa Ramadan. Puasa secara umum itu karena kenapa di dalam setiap tahun itu ada 5 hari yang diharamkan puasa, yaitu pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga dan kelima adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 sampai 13 bulan Zulhijjah. Dan termasuk ada yang hari yang syak, yang hari yang dimakruhkan untuk berpuasa kecuali ada alasan. Kodok contohnya. Ya, hari syak itu yaitu tanggal 30 Sya'ban. Ketika malamnya sudah dilakukan ru'yatul hilal dan belum mendapatkan keputusan untuk berpuasa. Atau ada 2 syak itu. Yang orang yang membiasakan, yang tidak membiasakan puasa setelah tanggal 15 bulan Sya'ban. Tapi kalau membiasakan tidak masalah. Terus.
Orang yang berpuasa wajib Islam. Wajib baligh. Wajib akil, berakal. Islam, baligh, akal, Nah, berarti ketika bukan Islam tidak wajib puasa, belum balik tidak wajib puasa, dan tidak berakal pun tidak wajib puasa. Ini disebut mukallaf. Islam balik berakal. Berarti ketika sudah mencakup ini seseorang itu berarti wajib puasa. Tinggalnya Islam balik berakal. Laki-laki dan perempuan sudah dijelaskan keterangan baliknya, dan berakal ketika ini mencakup berarti seseorang itu sudah wajib melaksanakan puasa. Ketika tidak melaksanakan puasa maka hukumnya dosa dan wajib diqadha. Gitu. Terus khusus bagi wanita harus suci dari haid, nifas dan wiladah. Karena tidak mungkin ya laki-laki nifas wiladah. Terus puji orang jelaskan. Nah, sebelum masuk Ramadan, kita harus paham dulu beberapa hukum yang berkaitan dengan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Sebab-sebab wajibnya puasa Ramadan. Nah, beres. Ya, Ramadan beres. Kita menjelaskan sebab-sebab wajib. Sebab wajib puasa Ramadan. Puasa wajib Ramadan. Ada 4. Dina kitab dijelaskan yajibu saumu Ramadan. Yajibu saumu Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Yajibu saumu Pertama ru'yatul hilal. Sebab pertama adalah ru'yatul hilal. Dengan cara melihat hilal. Karena sesuai dari hadis itu, sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Sumu li ru'yati. Nah, melihat bulan ini, ru'yat ini terjadi ketika pemantauan hilal. Ini terjadi kapan? Malam tanggal 30 Sya'ban. Malam tanggal 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Tidak bisa di malam tanggal 28, 29. Ya, karena kenapa? Hari di dalam kalender Hijriyah hanya ada 2. Ujung hari 29 atau 30. Berarti ketika malam tanggal 30, berarti tanggal 29, akan kemungkinan besok kemungkinan tanggal 30 atau kemungkinan besok tanggal 1. Dan ru'yatul hilal itu bukan hanya dilakukan pada bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan selain Ramadan juga ada hilal. Ya. Kan cuma khusus di Ramadan karena ada kaitan. Berarti ketika memang nih siang tanggal 29 Sya'ban, malamnya melakukan ru'yatul hilal, pada maghrib melakukan hilal. Karena kenapa? Maghrib tersebut ada 2 kemungkinan. Ketika hilal terlihat,
berarti itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Apabila hilal tidak terlihat berarti tanggal 30 Sya'ban, berarti lebarannya besoknya lagi. Ya, puasanya lebaran langsung ya. Lebarannya besok lagi. Nah, jadi alhasil ru'yatul hilal itu atau memang dadakan ya. Karena melihatnya pas di malam 30. Antara 30 dan 1 Ramadan sebenarnya, malam antara 30 dan 1 Ramadan. Ya, penentuan. Di akhir, pokoknya di akhir bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban. Lebih jelasnya maghrib. Maghrib. Nah, hilal. Nah, jika seseorang langsung melihat secara hilal secara pribadi, walaupun orang tersebut fasik dan tidak bisa dipercaya secara persaksiannya, ketika pribadi melihat hilal wajib puasa untuk pribadi, ya, itu. Nah, karena kenapa? Untuk umum kan kudu disaksikan heula, syahadahna, ru'yatna, terus riwayatna jeung segala macam. Nah, itu ru'yat hilal. Terus kedua, istikmal. Istikmal, yaitu menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi Sya'ban 30 hari. Sya'ban jadi 30 hari. Nah, istikmal ini sering digunakan. Metode ini sering digunakan. Contoh, ketika memang tanggal 29 fa'in gumma, kan? Apabila tanggal 29 tidak terlihat hilal, tertutupi awan dan segala macamnya, fakammilu iddat, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Contoh, tanggal 29 ru'yat hilal, ketika 29 itu tidak ditemukan hilalnya. Kemana bawa hilalnya? Itu dia kena tangan di mana hilal dah. Nah, akhirnya digunakanlah metode yang kedua, yaitu istikmal, menyempurnakan Sya'ban jadi 30 hari. Berarti malam tersebut masih 30 Sya'ban. Ya. Berarti puasanya besoknya lagi, ya, lusa. Taraweh enggak, kalau ke tarawehnya. Ya, dia kena istikmal kesunahan. Terus isbat, penetapan ru'yatul hilal. Penetapan ru'yatul hilal oleh hakim, ya, oleh qadi, diurang naon, Departemen Agama, ya, Menteri Agama, ditetapkan bagi orang yang tidak ru'yat hilal. Orang ru'yat hilal tuh, ru'yat hilal itu istikmal nuturkeun, ya, isbat ditetapkan. Isbat ini mengambil 2 metode. Pertama, metode dari ru'yat hilal dan metode hisab nanti. Nah, dipadukan 2 metode. Akhirnya ditetapkan, diputuskanlah oleh hakim, oleh pemerintah menjadi sebuah ketentuan kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan. Disebut isbat. Ya, itu. Terus, orang sok kayak sok makan mana orangnya? Tinggal lihat. Terus berikutnya. Hisab. Ilmu falak. Perhitungan kalender. Ya, perhitungan ilmu falak dengan melalui metodenya masing-masing. Ada beberapa kitab yang menjalaninya, dan ketika seseorang memang menghitung secara perhitungannya dan diyakinkan perhitungannya qat'i, nah maka boleh melakukan puasa bagi dirinya dan bagi orang yang mempercayainya. Nah, itunya dikena. Dan memang sering terjadilah perdebatan antara hisab dengan ru'yat. Yang penting ada dasar, ada dalil. Ya, karena KBG moal dek eleh, pemenang-menang kan ya. Yang penting ada dasar. Untuk ibadah itu lain pemenang-menang. Ada yang mempertanggungjawabkan, yang penting beres. Gitu. Kecuali hayang sorangan. Ira tadi teh batur Senin puasa ieu mah Jumat gitu, lain deui eta urusanna. Gitu. Nu dimasalahkeun untuk puasa eta sebenarnya. Ieu mah masalah tadi teh puasa Senin jeung puasa Selasa ribut. Yang jadi masalah itu bukan yang Senin Selasa, nu teu puasa Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu teu puasa. Eta nu kudu masalah. Ya. Itu. Terakhir. Sebab diberitakan oleh orang yang adil.
Ikhbar, kabar. Berita dari orang alim, berita dari orang yang adil. Ya, orang di mana tuh pemakainya? Hah? Orang mana makan itu, Pak? Tindu 5 pada iya. So tonton isbat gitu. Minimal eta. Ya, minimal eta nya. Ya. Maksudnya alhasil ru'yatul hilal, istiqmal, isbat, jeung hisab, ikhbar. Nah, itu metode yang sering dipakai untuk menentukan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan dan nanti Syawal. Nah, maksudnya ketika ada memang perbedaan di semua ini 5 metode ini, tidak usah ribut. Karena kenapa? Masing-masing mempunyai dalil, mempunyai maksud dasar, ada hukum yang menjelaskannya. Ya, itu. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling menghujat. Karena masing-masing ada dalil dan keterangan. Yang menghujat itu biasanya yang tidak tahu keterangan. Ya, gitu. Tuh. Contoh kan, sering terjadi puasa hari Senin dengan puasa Selasa dengan puasa Rebo, dan akhirnya ini menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Ya, apalagi sekarang pada zaman media sosial luar biasa kan ya. Yang kita perhatikan, takutnya ketika perdebatan itu menimbulkan sebuah kemadaratan dan menghasilkan dapat mengurangi pahala puasa kita. Nauzubillah gitu. Gitu. Yang lebih baik adalah kita bagaimana caranya, pikirkan bukan yang Selasa dan Rebo, pikirkan untuk puasa. Ya, gitu. Nah, itunya. Jadi cara penentuan hisab, cara penentuan Ramadan yang sering kita lakukan yaitu seperti itu. Syawal pun seperti ini, Syawal Lebaran, kita sama. Ru'yatul hilal, istiqmal, isbat, hisab, ikhbar. Ya, dikena. Cek kabar mah, khobar, ikhbar. Ya, ikhbar, cek khobar. Ya, tadi ya. Makanya yang sering kita pakai kalau kita mau metode ru'yatul hilal, kita harus langsung melihat ru'yatul hilal. Ya. Istiqmal itu apa? Setelah hilal, setelah ru'yatul hilal istiqmal, ya kan? Ya, dikena. Isbat itu ditetapkan oleh mengambil 2 metode dari ru'yatul hilal dan hisab. Nanti disambung dengan istiqmal. Hisab, lamun hayang hisab ngitung serangan. Solamun airan kita belajar ya. Itu dikena. Salah satu kitabnya ilmu falak, ya, ilmu falak. Terus ikhbar ecek. Menurut cek kiai, cek ustad nuk urang percayai isukan puasa, percaya puasa boleh. Ya, dikena. Cek kiai ge isukan puasa, mau puasa gimana? Itu aja masalah ge ya. Kiai beda puasa, orang mau. Ya Allah. Ya. Nah, itulah mudah-mudahan ilmu pengetahuan kita supaya lebih paham yang terjadi, sesuatu yang terjadi, sebuah perdebatan yang sering memang terjadi di kalangan kita untuk awal dan akhir bulan Ramadan Lebaran. Mudah-mudahan menjadikan sebuah hikmah. Karena kenapa perbedaan itu menjadi mudah-mudahan jadi rahmah bagi kita, rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal